warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao. Ini dia, behind the scene Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina. Stop! Yang diangkat dari novel karya Ninit Yunita menceritakan tentang kisah cinta dibalut dengan religi. Simak behind the scenes-nya yang satu ini. Ini kita baru sampai di tembok Cina. Star Vision mempersembahkan sebuah film religi yang romantis. Dalam kehidupan yang nyata, ternyata bukan hanya ilmu yang harus dikejar sampai negeri Cina, tetapi cinta pun harus dikejar sampai negeri Cina. Membuat film religi salah satu agenda dalam hidup saya. Buat saya, bikin film religi tentang agama saya itu suatu hal yang saya impikan. Karya ini dipersiapkan lebih dari setahun yang lalu. Fajar Bustami, sebagai seorang sutradara yang saya katakan militan, karena semangatnya yang sangat tinggi, dan saya pernah melihat bagaimana dia mendampingi Hanung pada saat Hanung mengerjakan Perempuan Berkelong Sorban. Saatnya dia membuat sebuah karya monumental yang religius secara sendiri. Ketika saya menggarap film Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina ini adalah proses di mana saya harus riset gimana Islam masuk ke Indonesia. Di Semarang sendiri punya sejarah tentang Islam yang dibawa oleh Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho itu seorang jenderal besar dari Cina, tetapi dia Muslim. Di situ saya banyak menemukan fakta-fakta menarik gitu ya, yang nantinya saya jadikan bahan buat konsep visual saya. Pengalaman saya pada tahun 2003, saya pernah menjalankan ibadah haji dan saya bertemu dengan jamaah dari Cina. Di Cina itu ternyata ada kota Islam yang sangat bagus dan itu menurut saya sangat menarik untuk dijadikan film. Dari sana saya jadi tertarik nih untuk menulis novel tentang cinta ini. Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina bercerita tentang hablum minallah dan hablum minannas. Cinta manusia terhadap manusia, cinta manusia terhadap Tuhannya. Kadang cinta terhadap manusia itu bisa membawa kita menemukan cinta yang lebih tinggi lagi, cinta terhadap Tuhan kita. Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina dalam kekentalannya menyampaikan religi, tetap disampaikan dengan cara yang ringan. Harapannya adalah sebagai sebuah tuntunan, tentunya ini bisa menjadi sebuah tontonan yang segar, yang membuat kita bisa menemukan hidayah yang ditemukan oleh karakter-karakter dalam film ini. Udah nggak usah gengsi, nggak apa-apa kok. 我的名字是真佳丽，你的英语说得很坏，我不明白。 Balik lagi sama gue, Adipati Dolken. Karakternya dia itu pokoknya bertolak belakang dengan nama aslinya dia. Bertolak belakang dengan nama Imam itu sendiri. Apa sih lo? Gue bakalan sholat kok. Tapi kalau gue udah kepanggil. Mas denger yo, kalau misalnya masuk gini-gini aja nggak ada perubahan, Bapak nggak akan ngasih lampu hijau buat hubungan kita loh untuk ke step berikutnya. Itu tuh, soalnya lampu merahnya masih kelamaannya. Widya ini seorang mahasiswi di Universitas Diponegoro. Punya pacar, namanya Imam, dan udah 4 tahun pacaran. Dan Imam ini adalah seniornya dia di kampus. Tapi karena Widya ini lebih rajin, lebih niat kuliahnya, jadi dia bisa lebih lulus duluan dibandingin pacarnya itu, Imam. Saya berperan sebagai Chen Chiali, perempuan muslim asli dari Beijing, atau biasanya orang itu kalau ngomong orang Chinese di sana adalah orang-orang Chungpo. Chen Chiali ini dia emang senang banget sama budaya Indonesia karena buyutnya dulu pernah bekerja sebagai pengemudi kapal Laksamana Cheng Ho. Saya adalah sebagai kakek Chen Jiali, tinggal di Beijing, dan Chen Jiali cucu saya. Mao Fuxian ini seorang remaja dari keturunan Tionghoa mix sama India. Di sini dia berperan sebagai laki-laki yang sangat bijaksana, tahu tentang agama. Di film ini gue memerankan tokoh namanya Billy. Billy itu sahabat Imam. Ibaratnya si Imam ini Pinocchio, Billy ini Jiminy Cricketnya lah. Jadi tandemnya yang ngingetin mana yang baik, mana yang buruk. Di film ini aku tetap berperan sebagai Stella yang mau karakternya hampir mirip sama aku sendiri. Jadi dari segi fashionnya, dari segi rambutnya, semua make up juga semuanya emang Stella. Dimas di sini tuh karakternya seorang manajer hotel gitu ya. Dia itu naksir sama Widya. Jadi gini Widya, aku punya feeling kalau kita ini cocok. Soalnya kan kamu itu perempuan baik-baik. Aku juga laki-laki baik-baik. Jadi insya Allah cocok.
Kapan kamu putus sama Widya? Widya denger loh, Pak. Waktu si Widya lulus kuliah, dapat kerjaan, bapaknya Widya yang diperanin sama Om Ray, dia nyuruh Widya cepet nikah. Tapi nggak boleh nikah sama gue. Karena katanya gue nggak pantas. Karena gue nggak bisa jadi imam buat keluarganya Widya nanti. Ya dikarenakan berbagai faktor dan imam juga yang selalu dicap mahasiswa abadi, orang tua Widya sebenarnya dari dulu nggak pernah merestui hubungannya dia sama imam ini. Sedangkan keluarganya si Widya itu seneng sama sosok cowok yang islami gitu. Yang rajin sholat, yang ngingetin sholat. Nah, Dimas ini jadi imam loh. Waduh, bacaannya panjang, suaranya merdu, enak tenan. Wah, Bapak sampai terpesona. Mas Dimas ini karakternya tuh yang kayaknya soleh banget. Kalau nyamperin bilangnya, sudah sholat belum Widya? Misalnya, Mas Dimas, assalamualaikum, gitu. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya karakter imam berubah di saat dia melihat sosok baru, yaitu si Ciali yang diperanin sama si Ariska. Jadi pertemuan awal Ciali sama Imam itu di Semarang, tepatnya di Sampokong, kuil Sampokong. Terus dia iseng mau mukul gong. Akhirnya Ciali ngelarang Imam. Ciali bilang, stop! Andai ku tahu ini cewek pakai jilbab, kayaknya tuh aura dia tuh bikin seger gitu. Akhirnya si Imam waktu Cialinya cabut, imamnya ngejar. Akhirnya ngajakin kenalan. Terus yaudah akhirnya Imam ngajak Ciali keliling Semarang ke Pecinan. Di situ ada kapal Laksamana Cengke. Seru tuh mereka di situ makan bareng, makan bubur sumsum, makanan khas Semarang, terus ngobrol-ngobrol bareng. Terus Imam tuh kayak mulai tertarik nih sama Ciali karena Ciali tuh orangnya nggak pernah maksa Imam sholat. Dan Ciali juga heran sih sebenarnya kayak Imam tuh agamanya apa sih? Maksudnya kok nggak pernah mau ikut sholat bareng? Tapi Ciali nggak pernah maksa. Waktu gue lagi enak-enakan ngobrol sama si Ciali, lagi jadi guide-nya Ciali muter-muter Semarang, tiba-tiba terjadilah konflik antara gue bersama Widya. Dan di situ bener-bener Widya ngerasa kalau Imam ini udah ngecewain gue banget. Lu tuh masih bisa-bisa kebohongin gue, sedangkan selama ini gue udah lebih baik gitu. Kalau emang lu mau marah ya terserah lu. Lu juga lagi dekat sama Mas Dimas kok. Gue lagi dekat sama Ciali. Setelah kejadian Ciali ngeliat Imam sama Widya berantem, Ciali akhirnya pulang ke Cina. Saking cintanya dia sama Imam, menunjukkan ke Imam kalau oke, gue juga bisa lo soleha, gue juga bisa pakai hijab. Karena dia mungkin nggak mau kalah dengan Ciali gitu. Widya, lu sadar gak sih? Lu pikir lu pakai jilbab bisa bikin gue luluh gitu? Bisa? Nggak bakalan, lu tuh munafik! Waktu gue nyampe ke Beijing buat nyamperin Ciali untuk melamar Ciali, gue melamarnya dengan cara membawa Al-Quran karena ada kata-kata sebelum dari Ciali yang saya mau dilamar dengan maharnya Al-Quran gitu. Pas nyampe sana, ternyata dia sudah dilamar duluan sama Mafusyen. Saya jauh-jauh dari Indonesia. Datang ke sini untuk melamar kamu, menikahi kamu. It's unfair. Imam. Saya nyampe sini kamu sudah dihitbah dengan pria lain. Allah itu nggak pernah adil sama saya. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Sebenarnya dia mencintai Imam, tapi dia juga tidak bisa menolak seorang pria seperti Mafusyen. Dan Ciali di sini akhirnya berdoa. Dia menyerahkan semua keputusannya kepada Allah. Di situ keikhlasan Mafusyen untuk merelakan biar Ciali yang memutuskan mana yang terbaik untuk Ciali.